Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sebetulnya bacaan-bacaan suci yang kita dengar pada hari ini, kita bisa menarik satu garis tegas atau satu garis simpul, penyatuan manusia dengan Allah. Yosua sebelum wafatnya dia memanggil seluruh bangsa itu dan bertanya kepada mereka, "Mulai hari ini kamu memilih beribadah kepada Allah atau beribadah kepada dewa-dewa lain, ilah-ilah lain yang pernah disembah oleh nenek moyang kamu di seberang sungai Efrat, atau dewa-dewa lain yang milik orang Amori yang tanahnya kamu diami ini. Tetapi saya dan seisi dan seluruh keluargaku beribadah kepada Allah." Lalu bangsa itu menjawab, "Jangan katakan hal itu. Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain." Jadi keputusan mereka adalah tetap beribadah kepada Allah. Artinya dia ada pada lingkaran, dia ada pada lingkup persatuan dan persekutuan dengan Allah. Sangat berbeda dengan bacaan Injil yang kita dengar. Kalau memang kita mendengarnya sepotong-sepotong tadi itu, lalu memang apa sih yang membuat para murid itu meninggalkan Yesus? Memang harus dilihat dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 dan seterusnya. Jadi mulai dengan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan.
Setelah itu orang banyak ini mereka berbondong-bondong, ada yang lewat perahu, ada yang lewat jalan darat mengejar Yesus. Di mana ini? Akhirnya ketemu di Kapernaum dan mereka berkata, "Guru, bila manakah engkau tiba di sini?" Dan Yesus memberi jawab yang cukup menohok menurut saya. Ketika mereka bertanya begitu, Yesus memberi jawab, "Kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda yang saya buat, tetapi karena kamu telah makan roti dan kenyang." Ini sebuah teguran, mungkin juga sakit hati juga kan itu. Jadi ini akumulasi itu apa ya? Kumpulan mungkin ya. Kumpulan peristiwa-peristiwa yang membuat tidak hanya ahli Taurat orang Farisi sakit hati, tetapi akhirnya muridnya sendiri. Jadi disebut murid itu artinya orang, bukan orang luar, tetapi orang dalamnya Yesus sendiri. Dan masih banyak lagi Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Akulah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Atau Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan memiliki hidup kekal dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini perkataan-perkataan seperti ini juga sebetulnya membuat orang mengundurkan diri karena tidak mengerti. Apa maksudnya ini? Jangan-jangan dia ini enggak waras. Tetapi penolakan itu mereka mengundurkan diri dari Yesus karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus, apa yang dibicarakan oleh Yesus. Apalagi disuruh makan dagingnya, minum darahnya. Waduh, ini kanibal ini. Kita disuruh jadi orang kanibal ini, suruh makan tubuhnya, minum darahnya. Padahal Yesus berbicara tentang sesuatu yang rohani. Mereka berbicara tentang sesuatu yang duniawi. Maka wajar mereka tidak paham, mereka juga tidak mengerti. Maka ketika di Galilea banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan seperti itu tadi mengundurkan diri, Yesus akhirnya bertanya kepada ke-12 rasulnya, "Apakah kamu tidak pergi juga? Kamu tidak mau pergi juga?" Maka Petrus itu selalu memberi jawab dalam setiap kesempitan, dalam setiap kesulitan. Ya, Petrus selalu menyelamatkan teman-temannya. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi?" Ya, itu jawaban Petrus begitu luar biasa. Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi yang bisa mengerti, yang bisa memahami adalah Petrus. Petrus mengerti, Petrus memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Maka dia memberi jawab ini. Sementara orang-orang banyak itu yang mengundurkan diri karena mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami. Itu poin yang pertama, kenapa orang mengundurkan diri. Yang kedua, poin yang kedua menyebabkan orang mengundurkan diri adalah bahwa orang-orang ini sudah punya konsepnya sendiri. Orang-orang ini sudah punya pemikiran sendiri dengan berharap agar apa yang dikatakan oleh Yesus itu sesuai dengan yang mereka harapkan dan mereka inginkan. Dia membuat mereka menolak. Wah, kok kayak gini ya? Misalnya baru-baru ini kita acara 17-an. Ada over tepung, sarung, air. Setelah itu hari Jumat kemarin terima hadiah. Aduh, kita ini mandi tepung kok cuma dapatnya Indomie misalnya. Ini tidak sesuai yang, jadi mereka harap itu, wah aku itu dapat yang, wah hadiahnya yang wah gitu loh ya. Jadi sebelum itu mereka sudah punya, Anda yang ikut berlomba itu pasti sudah punya pemikiran sendiri. Atau sekarang ini kan lagi rame-ramenya orang jalan sehat 17-an ini. Jalan sehat, ini banyak orang yang ikut jalan sehat karena hadiahnya gede itu, Bapak Ibu. Ada yang sepeda motor listrik, ada kulkas, ada apalagi lah mesin cuci dan sebagainya. Orang lebih memilih di sana ya tuh. Tahu-tahu ke sana
tidak dapat apa-apa. Waduh, sudah ikut jauh-jauh, hendak ke gereja malah nggak dapat apa-apa. Jadi orang itu berangkat untuk menghadiri sebuah acara, dia sudah punya konsep, sudah punya harapan bahwa aku mudah-mudahan bisa dapat salah satu hadiah besar itu. Akhirnya mereka itu apa? Yesus bilang mereka itu murid-muridnya bersungut-sungut. Ya kan? Orang Jawa bilang menggerundel di belakang. Wah, kok gini? Waduh, coba dikocok itu agak ini supaya bisa ambil yang pas dengan nomor saya gitu ya. Jadi orang kadang-kadang ini sebetulnya kenapa orang-orang meninggalkan Yesus? Karena pertama itu karena mereka tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Yesus. Yang kedua, mereka sudah punya konsep pemikiran, harapan-harapan yang harus dipenuhi. Ternyata Yesus berkata itu lain sama sekali dengan ada di dalam benak mereka, pikiran mereka, harapan-harapan mereka. Kenapa? Karena Yesus juga mengkritisi banyak hal. Ketika mereka tidak mengerti bahwa mujizat yang dibuat oleh Yesus adalah tanda hadirnya Allah yang real di dalam dirinya, mereka tidak menangkap. Maka Yesus menegur mereka, kamu mengikut aku, mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda itu, tapi karena kamu telah makan roti dan menjadi kenyang. Yesus Kristus dengan berbagai cara dan upaya berusaha untuk merangkul kita semua supaya kita bersatu dengan Dia. Maka Dia mengidentifikasi dirinya dengan macam-macam hal supaya kita murid-muridnya bersatu dengan Dia. Tapi kadang-kadang kita tidak paham. Kadang-kadang Yesus bilang, akulah gembala dan kamu dombanya. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah pintu bagi domba-dombaku. Aku adalah roti hidup. Aku adalah sumber air hidup. Jadi tujuannya apa? Supaya kita ini bersatu erat lekat dengan Dia. Bahkan di dalam Ekaristi Kudus Yesus juga berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Ini dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri loh. Bukan rumusan para imam, bukan rumusan para uskup, bukan rumusan para bapak gereja, tapi ini rumusan kata-kata yang dibuat oleh Yesus Kristus sendiri. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ambillah, minumlah, inilah darahku. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Tadi Yesus itu mau supaya kita itu bersatu, lekat, erat dengan Dia. Di bagian lain, Yesus juga memberi gambaran seperti yang diberikan oleh Paulus di dalam bacaan kedua. Jadi, relasi Yesus Kristus dan kita sebagai gerejanya, muridnya, umatnya ini sama seperti relasi suami istri. Kadang-kadang suami istri bisa juga tidak setia, tapi Yesus Kristus tetap setia. Kenapa dia memberi gambaran relasi itu? Seperti dikatakan dalam surat Santo Paulus juga, kita adalah satu tubuh dengan banyak anggota. Kepala kita satu, yaitu Yesus Kristus. Jadi tubuh ini tetap bersatu dengan sang kepala, yaitu Kristus sendiri. Oleh karena itu, mari kita berdoa supaya Roh Kudus menerangi hati dan budi kita, agar kita bisa mengerti, kita bisa memahami apa yang disabdakan oleh Yesus, apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Jangan sampai kita mempunyai konsep-konsep sendiri. Nanti kita terjebak seperti di banyak tempat di dalam sosial media itu, kita melihat begitu banyak hal, kesalahan-kesalahan dibuat, segala sesuatu yang diperdebatkan dan seakan-akan mempertontonkan kebodohan-kebodohan mereka karena memang tidak tahu. Enggak tahu ya enggak usahlah membicarakan hal-hal itu. Apalagi orang yang tadinya Katolik atau Kristen kemudian menjadi mualaf. Setelah itu lalu mulai saya menjadi mualaf karena di gereja saya itu ibadahnya monoton sekali.
Di gereja saya itu Allahnya 3, jadi aku bingung. Oh bingung kok, jadi mualaf, kenapa nggak tanya ke romonya? Habis itu lalu ceritalah kejelekan. Untuk apa? Kalau memang engkau pindah di satu agama yang lain, pelajarilah agama itu dengan sungguh-sungguh, bukan lalu bernostalgia lagi, ya kan? Sehingga saya pikir ya kadang-kadang juga di satu sisi ada kekonyolan di situ, di sisi yang lain juga baguslah mereka mewartakan tentang kekatolikan atau kekristenan di sana, meskipun dengan cara yang negatif, narasi-narasi yang negatif. Tapi nggak apa-apa, itu karena ketidaktahuan mereka. Orang mengundurkan diri sama seperti murid-murid Yesus juga mengundurkan diri, ya karena mereka tidak mengerti, karena mereka tidak paham apa yang dimaksudkan Yesus dengan tubuhnya dan darahnya, apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan dirinya sebagai roti hidup. Dia berkata, aku yang telah turun dari surga. Nanti kamu akan melihat bagaimana anak manusia akan duduk di tahtanya dan sebagainya. Mereka tidak paham, mereka tidak mengerti. Maka wajar mereka juga ikut-ikutan berkata, wah Yesus ini kayaknya nggak waras ini. Maka kita sebagai murid-murid Yesus juga harus belajar, berjuang, berusaha supaya menjadi tidak waras seperti Yesus. Ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah soal syarat untuk mengikuti Yesus. Kita semua menjadi murid-murid Yesus karena Yesus memberi 3 syarat. Yang pertama, ada yang tahu? Syarat yang pertama, menyangkal apa? Bukan menyangkal setan, menyangkal diri. Ya, diri kita ini juga bisa jadi setan kan gitu, harus menyangkal diri. Kedua, memanggul salib. Yang ketiga, duduk diam atau bergerak, mengikuti, harus bergerak. Ya kan? Menyangkal diri, memanggul salib, mengikuti dia. Artinya harus bergerak itu. Panggul salib bukan duduk, tidak. Anda harus berjuang, Anda harus bergerak. Ya. Jadi ini syarat penyangkalan diri, artinya harus bisa merubuhkan konsep-konsep kita, harapan-harapan kita yang semu itu, dan tetap bergantung pada Yesus Kristus. Itu yang dimaksudkan dengan menyangkal diri. Salib adalah setiap peristiwa hidup yang kita alami. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sakit, penderitaan, kegagalan mendera kita. Tapi sebetulnya itu bagian dari ujian. Apakah Anda masih tetap setia atau mengundurkan diri? Kan gitu. Tadi ini ujian. Apakah Anda masih tetap setia dalam sakit, dalam kegagalan? Apakah masih tetap tengada dan mohon kekuatan Tuhan supaya Anda bisa sanggup memanggul salibmu? Hanya satu hal yang membuat kita bisa adalah belajar dari Yesus, guru kelemah lembutan dan kerendahan hati. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Injil Matius bab 11 ayat 29. Pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dalam Tuhan kita memperoleh ketenangan. Di dalam Tuhan kita memperoleh sukacita. Di dalam Tuhan kita memperoleh kegembiraan dalam kehidupan kita. Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya cintai di dalam Tuhan, marilah kita juga mungkin seperti Yosua kepada bangsa terpilih, suruh mereka memilih menyembah kepada Tuhan atau kepada dewa-dewi orang Amori atau orang-orang di seberang sungai Efrat. Tetapi bangsa itu memilih menyembah kepada Allah. Maka bangsa terpilih orang Israel itu tetap percaya pada Allah, bahwa mereka itu bangsa pilihan dan Tuhan pasti selalu setia menyertai mereka. Demikian juga relasi kita dengan Tuhan itu seperti digambarkan dengan hubungan atau relasi suami dengan istri. Hai istri, tunduklah
kepada suamimu sebagaimana Kristus sendiri. Bukan, hai istri-istri, tanduklah suamimu. Seringkali gitu ya, tanduk suami sendiri. Ini pesan-pesan yang disampaikan supaya kita menjaga relasi dan komunikasi kita. Hubungan kita dengan Kristus sama seperti hubungan suami istri dengan gereja. Maka suami juga harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi kita semua. Tidak berdasarkan kesalehan, kesucian kita, tidak berdasarkan kebenaran yang kita buat, tetapi pure murni karena kita muridnya. Yesus tidak memperhitungkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Dia tetap mengasihi kita tanpa batas. Semoga Tuhan Yesus selalu setia menyertai kita semua. Amin. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan ini dengan menegaskan iman kita. Kita doakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat